untuk menghadapi efisiensi ini, yakni pembangunan di Kabupaten Sigi ini tentunya menyesuaikan dengan efisiensi itu. Betul. Yaitu dalam hal pendanaan. Ya, boleh kita katakan program-program yang sangat mendesak, ya, yang prioritas. Betul. Gitu. Tentunya itu yang duluan dikerjakan atau yang dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Juga selamat pagi pada Tribuners dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya saya Nurul Aida dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Tribun Mutesa Tesa, sebuah program yang akan menjangkau Anda melalui kacamata lokal, membahas isu-isu strategis khususnya di Sulawesi Tengah. Nah, spesial hari ini kami sudah berkunjung dan dijamu langsung oleh salah satu tokoh sentral di dinamika pembangunan di Kabupaten Sigi, yakni beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Sigi, Bapak Minhar Syejo SAG MH. Untuk itu langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Sehat? Baik-baik, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, dan kesehatan itu merupakan modal utama, Pak, ya? Ya, pasti. Dan tentu kalau kita melihat dari tugas ini merupakan suatu tugas yang luar biasa diemban oleh Ketua DPRD. Ini boleh diceritakan sedikit, Pak, bagaimana suka duka selama mengemban amanah ini selama kurang lebih 1 tahun kepemimpinan. Silakan, Pak. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pagi ini saya berterima kasih dapat kunjungan dari Tribun Palu, Ya, yakni dalam acara Tesa Tesa. Alhamdulillah saya sudah dikunjungi. Alhamdulillah, saya mensyukuri apa yang telah diberikan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa kepada saya, yaitu berupa amanah, yaitu untuk menjadi seorang anggota DPRD Kabupaten Sigi dan dipercayakan oleh fraksi Partai Golongan Karya, yaitu Kabupaten Sigi. Ya, saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sigi. Ya, hari ini tentunya saya mengemban tugas itu sudah hampir 1 tahun berapa bulan ya, menjadi anggota DPRD Kabupaten Sigi dan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Sigi. Tentu ya ada suka, ada duka. Betul. Ya, tetapi suka duka itu merupakan satu dinamika dalam kehidupan pribadi saya, yang merasakan bagaimana menyandang sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sigi. Ya. Terus terang saja, saya juga menjadi Ketua DPRD Sigi juga, ya boleh dikatakan kaget lah, ya. Karena tidak dibayangkan untuk menjadi Ketua DPRD Sigi, karena dalam kompetisi calon legislatif, yaitu kita berusaha bagaimana caranya kita bisa masuk, lolos dalam pertarungan itu. Alhamdulillah kita lolos. Ya, tetapi begitu kita lolos, rupanya ya tugas diberikan itu ya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kalau menjadi anggota DPRD Kabupaten Sigi, apalagi menjadi Ketua DPRD Sigi. Tentunya menjadi Ketua DPRD Sigi ini dalam parlemen itu Kabupaten Sigi sebanyak 30 kursi, yang banyak bermacam-macam, ada partai-partai, teman-teman, ya, yang harus kita bagaimana caranya bergaul dengan teman-teman itu. Yang kita bergaul mungkin bukan tiap hari, tetapi ketika kita berada di parlemen itu, tentunya kita menyesuaikan diri bagaimana kita bisa
merangkul semua teman-teman ini. Ya begitu kira-kira. Artinya terus bergerak dan juga menjadi garda terdepan Ya, untuk menjadi penyalur bagi menjadi penyalur, masyarakat ya. dan juga pemerintah. Ya. Baik Pak, menjelang penghujung tahun, Ya. tentu banyak kesibukan yang mulai sangat padat Ya. yang dijalankan oleh DPRD sendiri. Boleh diceritakan kepada Tribuners di tengah penghujung tahun ini seperti apa kesibukan yang dijalani Pak? Ya, kesibukan luar biasa. Betul. Apalagi menjelang akhir tahun. Menjelang akhir tahun ini, ya baik kesibukan di kantor DPRD sendiri, tugas pokok kita, juga kesibukan artinya pribadi dengan masyarakat kita. Ya, kesibukan kalau di kantor DPRD segi, ya alhamdulillah tadi malam baru selesai pembahasan rancangan RAPBD. Itu tahun 2026 tadi malam baru selesai ya, di hari. Ya. Kemudian juga di masyarakat, yaitu tugas kita yakni melayani baik kunjungan masyarakat, ada yang kelompok, ada yang pribadi ya datang, yakni ada yang menyampaikan, tentu menyampaikan harapan Aspirasi, mereka, betul. menyampaikan aspirasi mereka kepada saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi, apalagi sebagai ketua DPRD Sigi. Tidak hanya dapil saya, tetapi seluruh Kabupaten Sigi, ya tentunya ya, harus saya terima sebagai wakil rakyat. Apapun mereka sampaikan itu harus kita terima. Karena masyarakat kita yang ada di Kabupaten Sigi ini ada di 5 dapil tentunya memiliki karakter juga, memiliki juga masalah tidak sama, tidak sama, tidak. Ya seperti dapil saya Marawola, ya tentunya ada aspirasi-aspirasi yang lain mereka sampaikan. Ya, beda dengan mungkin masyarakat dari kecamatan selatan Kabupaten Sigi, yakni Kulawi Raya, kan Kulawi Selatan. Itu tentunya lain permasalahan juga yang disampaikan kepada kami. Ya, kalau masyarakat Kulawi Raya tentunya permasalahan misalnya sesuai dengan apa yang ada dengan mereka, terutama yakni pertanian, perkebunan. Ya itu yang mereka sampaikan. Ya itu mereka dan sampaikan. tentu menjadi lembaga representatif dari masyarakat ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar Pak ya, terutama dalam hal menyatukan visi stakeholder. Nah baik Pak, berbicara tentang keterbatasan, nah selama periode kurang lebih ini 1 tahun lebih Pak di DPRD memimpin sebagai ketua DPRD dan juga mengemban amanah tersebut. Dan di tengah efisiensi anggaran, bagaimana pandangan Bapak terkait efisiensi anggaran ini, terkhusus terkait sinergi antara pemerintah kabupaten dan juga DPRD? Efisiensi ini kan artinya sifatnya nasional. Betul. Ya, efisiensi. Seluruh daerah itu efisiensi oleh pemerintah pusat kepada seluruh daerah yang ada di Indonesia. Ya, itu. Tentunya dalam menghadapi efisiensi ini, ya, Kabupaten Sigi itu untuk pemerintahan Kabupaten Sigi yang ada di dalamnya DPRD untuk menghadapi efisiensi ini, yakni pembangunan di Kabupaten Sigi ini tentunya menyesuaikan dengan efisiensi itu, yaitu dalam hal pendanaan. Ya, jadi pemerintah Kabupaten Sigi menyelenggarakan program-program seperti apa yang telah dicanangkan oleh Bupati, yaitu dalam Musrembang RPJMD-nya, yaitu masalah pariwisata dan pertanian. Tentu ada program-program yang sangat boleh kita katakan program-program yang sangat mendesak, ya, yang prioritas. Gitu. Tentunya itu yang duluan dikerjakan atau yang dilaksanakan, ya, ketimbang program-program yang lain. Bukan tidak merupakan prioritas, tapi itu kita menyesuaikan dengan dana yang ada. Karena dalam efisiensi ini, ya, kita ada istilahnya pemotongan, pemotongan daripada dana-dana yang mestinya kita terima mungkin dengan full, tetapi belum, masih tertunda untuk diterima itu dana itu, ya.
Begitu kira-kira. Artinya menentukan mana yang lebih esensial. Iya, gitu, Pak, mana ya? yang lebih artinya prioritas. Betul. Yang dilaksanakan, itu yang dilaksanakan menghadapi efisiensi ini. Kemudian sinergitas dengan DPRD. Tentunya DPRD juga bekerja sama dengan sebagai mitra pemerintah. Ya, mendukung daripada program Bupati. Karena RPJMD ini dibahas oleh pihak DPRD dengan pihak pemerintah. Nah, setelah kita bahas itu tentunya itu kita setujui. Dan itu bukan hanya merupakan program daripada Bupati dan Wakil Bupati, tetapi setelah kita dalam RPJMD sudah dicantumkan apa-apa semua visi misi daripada Bupati, itu tentunya merupakan juga program daripada pemerintah dan akan didukung oleh seluruh masyarakat yang ada di Sigit. Dan dalam hal ini sinergitas dengan DPRD Kabupaten Sigit tetap mendukung, karena itu dibicarakan bersama atau apa-apa yang diprogramkan oleh pemerintah atau bupati ya dengan mitra kerjanya yaitu DPRD Kabupaten Sigit. Ya, baik. Nah, terkait pembangunan nih Pak, tadi sempat disinggung terkait Musrembang RPJMD 2025-2029 ini DPRD mendukung penuh terkait sektor pertanian dan wisata. Nah, kira-kira di antara dua sektor itu potensi yang bisa dilihat di Kabupaten Sigit ini seperti apa Pak? Ya. Visi misi Pak Bupati yaitu pariwisata, di sektor pariwisata dan pertanian. Dua ini ditekankan. Betul. Ya. Jadi kalau di sektor pariwisata, tentunya Kabupaten Sigit ini, ya Kabupaten Sigit kenapa mendorong pariwisata? Ya, Kabupaten Sigit ini kan kabupaten yang tidak memiliki laut. Ya, tidak memiliki laut. Seperti kabupaten-kabupaten yang lain yang memiliki sumber PAD dari laut. Nah, Sigit, apa yang bisa dikembangkan di Sigit? Tentunya kita lebih ini lagi melihat potensi-potensi alam kita yang ada di Kabupaten Sigit. Ya, Sigit ini kan ada yang istilahnya ada yang di lembah, ada yang di lereng, ada yang di pegunungan. Nah, tentunya di lembah tersimpan banyak potensi yang ada di khususnya di lembah. Nah, juga ada yang ada di lereng, juga yang di pegunungan. Contoh, kita ada potensi wisata seperti yang telah kita laksanakan tiap tahun dan merupakan agenda tahunan, sudah masuk dalam agenda Kementerian Pariwisata, yakni FDL. Ya, Festival Danau Lindu yang setiap tahunnya kita laksanakan. Itu tempat merupakan boleh dikata andalan daripada Kabupaten Sigit untuk itu. Kemudian ada hal-hal yang lain seperti para layang yang ada di dapil saya sendiri di Kecamatan Marawula Barat. Itu kan merupakan sebuah objek wisata yang dapat yang dikelola dengan baik. Harapan pemerintah Kabupaten Sigit bisa mungkin melakukan pemasukan PAD atau PAD kepada Kabupaten Sigit. Ya. Dan tentu dukungan dari legislatif melalui penganggaran ini merupakan bentuk komitmen untuk jangka panjang nantinya, Pak. Dan di tahun 2025 ini tinggal 1 bulan lagi menuju tahun 2026, Pak. Di tengah efisiensi anggaran dan juga optimis DPRD, ini seperti apa? Bagaimana pertumbuhan di Kabupaten Sigit? Optimisnya seperti apa, Pak, untuk tahun 2026? Tentunya kita apapun itu tahun ini 2025 kita ya ada efisiensi. Ya, harapan kita tentunya dengan adanya efisiensi ini bagaimana kita pemerintah Kabupaten Sigit dalam hal ini Pemkab Kabupaten Sigit yaitu menyikapi adanya efisiensi ini, tentunya seperti saya katakan tadi bahwa dengan efisiensi ini tentunya anggaran-anggaran yang mungkin kita sudah rancang dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan, dengan ada efisiensi tentu ada yang di prioritas. Iya, ada yang di prioritas. Ya itu. Dalam tahun 2025 ini ya pemerintah Kabupaten Sigit sudah artinya menjalankan tugas untuk pembangunan ya di wilayah Kabupaten Sigit ini tentunya sudah berusaha dengan baik, menggunakan anggaran itu dengan sebaik-baiknya, seefisien mungkin. Ya. Kemudian dalam tahun 2025 ini kita akui memang ya pertumbuhan kita khususnya dengan adanya efisiensi ini di tahun 2025 ini, apalagi tinggal di penghujung tahun ini, ya, kita tetap optimis bagaimana di tahun mendatang.
Ya, walaupun tahun mendatang kita mungkin semakin sulit lagi. Ya, karena dengan adanya efisiensi itu, ya, tentunya Kabupaten Sigi ya terus bagaimana lebih giat lagi, tentunya dengan adanya efisiensi kita lebih kreatif lagi untuk mencari di mana tempat-tempat yang dapat meningkatkan PAD yang ada di Kabupaten Sigi, khususnya yang seperti disampaikan tadi itu di sektor pariwisata. Kita akan memajukan tempat-tempat wisata kita, tentunya membenahi tempat-tempat wisata kita, juga di bidang pertanian yang merupakan juga visi misi Upati, yakni di bidang pertanian bahwa Kabupaten Sigi ini kan kabupaten yang mengandalkan bidang pertanian perkebunan. Ya, kira-kira. Nah, berbicara terkait optimisme ini Pak, tentu tidak terlepas dari namanya aspirasi atau dukungan dari masyarakat. Ya. Nah, selama reses di Dapil Bapak sendiri, ini seperti apa bentuk apresiasi yang diungkapkan oleh masyarakat ini? Apresiasi yang paling mendominasi ini seperti apa Pak? Ya, pertama kalau kita melakukan reses itu tentunya masyarakat senang dengan kehadiran kita. Betul. Ya, karena kita tidak tiap hari untuk saling menyapa dengan mereka, khususnya masyarakat kalau dapil saya ya di atas, masyarakat di Kecamatan Marawola Barat, masyarakat di Kecamatan Kinobaro, ya juga masyarakat yang ada di Kecamatan Marawola, mereka cukup bagus sambutan dengan anggota DPRD yang melakukan reses. Dan tentunya dalam reses itu ada aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Ya, kalau di dapil saya ini kan 3 daerah atau 3 kecamatan ini tentu berbeda apa yang dia sampaikan. Berbeda apa yang disampaikan. Seperti Marawola. Marawola ini kan untuk pertanian, ya khususnya di desa saya sendiri, pertanian kan banyak sudah kurang untuk meminta atau aspirasinya itu untuk hal-hal untuk berkaitan dengan pertanian. Ya. Kemudian kalau di lereng, ya tentunya mereka itu di sana ada kebun, bukan kalau mereka bertani itu khususnya kalau sawah kan tidak. Ya, kalau untuk di lereng mereka lebih banyak bergerak, misalnya di Kinobaro di sebelah Kecamatan Kinobaro sebelah selatan itu ada kacang-kacangan. Sebelah utaranya ini ada, kita lihat biasa itu di pasar Impres Manola itu ya kebanyakan didominasi juga oleh masyarakat yang ada di lereng, khususnya yang menjual nanas misalnya. Ya, tentu perlakuannya kan beda dan aspirasi mereka sampaikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang di atas juga begitu di Marawola Barat, yang disesuaikan aspirasi mereka. Tidak mungkin mereka meminta kami ada ini mungkin mau bertani tanam ke kita sawah begitu padi. Tidak. Nah, tentu mereka hanya meminta ya bibit. Betul. Ya, seperti bibit kakao karena yang dalam ya itu yang terutama mereka minta. Dengan ya sekarang lagi ininya durian. Betul. Misalnya ya. Nah, dari lingkup aspirasi masyarakat dari pertanian dan juga perkebunan Pak, sejauh ini bagaimana bentuk realisasi dan sinergi dari pemerintah kabupaten dan juga DPRD merealisasikan bentuk aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut Pak? Dukungannya seperti apa? Ya, dukungannya ya anggota DPRD Kabupaten Sigi yang melaksanakan reses ini tentunya bermacam-macam aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerahnya. Ya, bagaimana DPRD yang artinya melayani mereka ini aspirasi ini untuk aspirasi tentunya kami juga artinya mengakomodir semua aspirasi itu, tetapi perlu kita ketahui bahwa tidak mungkin semua aspirasi itu akan kita layani tahun ini. Betul. Ya, tentunya ada aspirasi itu mana yang prioritas, karena dalam hal kita melaksanakan reses ini bukan hanya kegiatan reses yang bisa didanai, tetapi ada juga masih ada forum-forum yang lain seperti musrembang desa. Nah, tentunya hasil musrembang itu karena itu musrembang ke kecamatan. Nah, ini dikolaborasi dengan hasil reses dan hasil daripada musrembang. Itulah yang menjadi prioritas kita yang kita laksanakan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, dengan aspirasi masyarakat, dan sesuai juga dengan keadaan keuangan kita yang di tengah efisiensi sekarang Betul, ini. Pak. Gitu. Artinya bertahap Pak ya Ya, prosesnya. bertahap, ya. Baik. Nah Pak, terakhir ini adalah isu yang sangat krusial untuk kita bahas, yakni dari isu kesehatan Pak. Ya. Berdasarkan data terakhir, ini stunting naik menjadi 6,6% Pak. Ya. Dari sebelumnya 24,6% menjadi 33%. Ya. Dan tentu ini merupakan data yang sangat mengkhawatirkan. Baik, nah melihat hal itu, data tersebut bagaimana bentuk sinergi dari DPRD khususnya dengan pemerintah kabupaten, apakah sudah ada pembahasan Pak terkait hal ini? Ya, terima kasih. Ya, untuk stunting, ya Kabupaten Sigi merupakan kabupaten di Sulawesi Tengah ini yang tinggi stunting. Betul. Ya, nah untuk itu tentunya sinergitas antara DPRD dengan pemerintah untuk menangani stunting ini. Ya, stunting ini kan merupakan program yakni untuk dituntaskan dalam kesehatan. Nah, untuk itu pemerintah Kabupaten Sigi sangat-sangat memprioritaskan dalam hal kesehatan, terutama itu stunting. Betul. Untuk anak-anak kita yang tadi dari ibu-ibu hamil, bagaimana mendorong mereka agar supaya rajin ke posyandu, kemudian juga petugas-petugas kesehatan supaya proaktif dengan ibu-ibu hamil, karena di situ mulainya. Ya, kesehatan di situ dimulainya untuk stunting itu, untuk mencegah daripada stunting itu. Nah, itu pemerintah sudah maksimal untuk melaksanakan itu, mengerahkan segala kekuatan, karena yang menangani kesehatan ini, apalagi stunting, bukan hanya kesehatan khususnya mungkin di OPD kesehatan, tetapi semua OPD dilibatkan untuk istilahnya bersama-sama untuk mengeroyok ini. Betul. Iya, stunting supaya presentasenya turun. Ya. Kemudian pemerintah Kabupaten Sigi juga bekerja sama dengan elemen masyarakat, kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Sigi, seperti Wanita Islam Al Khairat. Ya, itu kemarin kita dalam rakor Al Khairat yang dilaksanakan di Hotel Kalora, itu salah satu program yang disampaikan oleh Bupati. Bupati meminta kepada khususnya yang ada organisasi yang ada di Al Khairat, yakni Wanita Islam Al Khairat, untuk bekerja sama bagaimana kita menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Sigi. Juga kelompok-kelompok yang lain seperti PKK, ya, bagaimana kerjasama dengan kelompok-kelompok yang lain untuk sama-sama kita bagaimana untuk menurunkan daripada angka stunting ini, kira-kira begitu. Dan tentu langkah konkret dari pemerintah kabupaten maupun DPRD ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, Pak. Baik, terakhir Pak, mungkin sebelum kita tutup pembahasan dan diskusi kita hari ini, mungkin ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan terkhususnya kepada pemerintah kabupaten, seluruh stakeholder, dan juga tentu terkhusus kepada masyarakat Kabupaten Sigi, Pak. Silakan. Ya, pesan-pesan tentunya kepada pemerintah Kabupaten Sigi, dari DPRD selaku mitra kerja daripada pemerintah. Tentunya DPRD mengharapkan sinergitas antara DPRD dengan pemerintah itu harus lebih baik lagi. Kemudian dalam merencanakan kegiatan khususnya pembangunan di Kabupaten Sigi ini, tentunya ada forum-forum itu seperti Musrembang Kabupaten, itu di mana bertemunya di situ ada DPRD, anggota DPRD langsung, di situ juga ada pemerintah tentunya dalam merumuskan apa-apa yang prioritas bagi pembangunan Kabupaten Sigi, ya melibatkan kami anggota DPRD Kabupaten Sigi, ya begitu kira-kira, ya sinergitas dengan ini. Ya. Baik, terkhusus kepada masyarakat Kabupaten Sigi, Pak, ada pesan yang atau harapan yang ingin disampaikan? Ya, harapan yang disampaikan selaku anggota DPRD Kabupaten Sigi, harapan kita kepada masyarakat tentunya dukungan dari masyarakat. Betul. Ini apapun nih kalau di
direncanakan oleh pemerintah. Tanpa dukungan masyarakat, saya rasa tidak akan sulit untuk berjalan. Tetapi bagaimanapun keadaan pemerintah Kabupaten Sigi di tengah efisiensi. Betul. Kalau dukungan masyarakat Sigi penuh kepada pemerintah, baik dalam hal tadi penurunan angka stunting, kemudian untuk memajukan sektor-sektor yang lain yang merupakan mungkin sektor yang diprioritaskan Kabupaten Sigi. Ya, harapan kami masyarakat Kabupaten Sigi, mari kita bersama-sama kita dukung program pemerintah ini, program Pak Bupati, yaitu visi misinya, dan dalam akhir tahun ini kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Sigi supaya tetaplah kita dalam keadaan menjaga stabilitas keamanan, khususnya kita menjelang akhir tahun. Tidak lama lagi kita akan memasuki tahun baru. Juga kepada masyarakat Kabupaten Sigi yang beragama Nasrani, kan tidak lama lagi akan melaksanakan Natal. Ya, mungkin kira-kira saya sampaikan juga selamat Natal. Ya, kan tidak lama berapa hari lagi kan sudah melaksanakan Natal. Nah, untuk kita selamat Natal. Harapan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sigi, mari kita bekerja ya sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Ya, masyarakat petani ya bekerjalah seperti setiap hari dilaksanakan aktivitasnya. Yang masyarakat yang mungkin kerja di pemerintah, ya supaya lebih ini lagi kerjanya. Kemudian kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi tetap sebagai mitra kerja, khususnya dalam bidang pengawasan. Ya tentunya melihat apa yang telah diprogram pemerintah dilaksanakan, tidak terlepas dari pengawasan atau pantauan kami dari DPRD Kabupaten Sigi, karena itu merupakan salah satu fungsi tugas pokok daripada anggota DPRD. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak, menjadi catatan penting untuk kami bahwa memang partisipasi aktif dari masyarakat ini menjadi pilar utama dalam hal demokrasi dan juga pembangunan. Dan harapannya Kabupaten Sigi menjadi kabupaten yang maju dan juga sejahtera ke depannya. Baik, untuk itu terima kasih Pak untuk hari ini, dan atas waktu dan juga kesempatannya berbagi informasi yang sangat positif kepada kami semua hari ini, kepada Tribuners di rumah. Dan juga terkhusus kepada Tribuners, terima kasih karena Anda sudah setia menyaksikan kami dari awal hingga akhir untuk pembangunan keberlanjutan Kabupaten Sigi di tahun 2026. Untuk itu saya mewakili narasumber hari ini dan seluruh rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.